Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, Baik, Pak. berarti dekat Kemenang ya Pak ya. Iya, Pak. Nah, ya. Terus yang paling jauh di mana nih? Yang paling jauh dari asalnya dari mana yang paling jauh? Kalimantan, Pak. Nah, Kalimantan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak dosen. Saya Muhammad dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Pak dosen. Salam kenal, salam Dari takzim Pak dosen. Oke. Terima kasih Pak dari dosen. Kutai Muhammad Rasul. Masya Allah, semoga di Kutai sehat semuanya ya. Kutai Amin, sama-sama Pak Kartanegara, dosen. Kalimantan Timur ya, Kutai itu ya. Betul, IKN Pak dosen. Oh ya, IKN. Jangan-jangan ini apa yang apa petugas IKN ini? Beliau Pempronya, Pak. Ya, Imronya ya. Alhamdulillah. Terima IKN kasih Pak gimana dosen. progresnya Pak di sana? Progresnya gimana? Masih suram Pak di Oh, blok sama suram. presiden masih Pak. Iya, Oh, dibekukan ini ya masih Pak. apa? Dananya direfocusing ya. Iya, betul Pak. Banyak yang membutuhkan dana yang lain Pak. Aktivitas di mana, Pak Muhammad Saya Rasul? ngajar di SMP Negeri 1 Tabang, Pak. SMP Negeri 1 Tabang. Baik, alhamdulillah. Ada lagi yang lebih jauh selain Pak Muhammad Rasul? Pak Hasanuddin dari mana, Pak? Assalamualaikum. Saya dari Lampung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung, Pak. Iya, Bandar Lampung, Pak dosen. Bandar Lampung. Aktivitasnya ngajar juga, Pak. Betul, Pak dosen. Saya aktivitasnya ngajar di MTS Al-Falah Muncak, Pak dosen. MTS Al-Falah Muncak, daerah Iya, di eh, Kabupaten Pesawaran, Pak dosen. Kabupaten Pesawaran. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Hasanuddin. Ada yang Ya, Pak dari dosen. Sumatera sudah tadi, terus dari Kalimantan sudah, Sulawesi ada enggak? Ibu Nur Aini Usman, dari mana Ibu? NTT, Pak. Lombok NTB, Pak. Oh, Lombok, NTB. Ibu di mana aktivitas Bu di sekolah ngajar? Di sekolah pustakawan, Pak. Oh, pustakawan. Di sekolah mana Ibu? MI Nurul Jannah. MI Nurul Jannah, NTB ya. NTB. Baik. Tadi juga ada yang dari NTT ya, saya lihat ya. Nggak ada kayaknya, Nggak Pak. ada. NTB. Nggak ada NTT, adanya NTB ya. Ada Pak Muhammad Latif Fauzi. Standby Pak. Siapa hadir, Pak? Hadir. Alhamdulillah. Dari mana Pak? Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saya warahmatullahi Muhammad wabarakatuh. Latif Fauzi, berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur, Pak. Oh, Salam kenal, Samarinda. salam takzim, Pak. Salam kenal juga Pak Muhammad Latif. Kuning gini. Selanjutnya Ibu Nova Awalia. Nah, dari mana Ibu asalnya? Pak, saya dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Pak. Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Alhamdulillah, ini berarti kita sudah mewakili seluruh Nusantara ini ya. Ada yang dari Jambi, ada Benar, yang Pak. dari NTB, ada yang dari Banjarmasin ya, ada yang dari Mm-mm. IKN ini ya. Alhamdulillah. Yang paling dekat ada nggak yang orang Cirebon sini? Ada nggak? Cirebon, Tegal, Brebes, Ada, Ada, Pak. Pak. Pak Cirebon. mana? Suryadi. Siapa nih? Supriyadi mana Pak Supriyadi? Suryadi, Pak. Pak Suryadi. Mana? Mana Pak Suryadi? Ah, ini Pak Suryadi. Dari mana Pak asalnya Pak? Nah, ini Pak Suryadi lagi di ini nih, di aktivitas Ada di Bu rumah. Dewi, Pak. Bu Dewi. Ah, Bu Dewi mana Bu Dewi? Pak. Asli mana Bu? Saya dari Kuningan, Pak. Oh, Kuningan. Di mana Kuningannya Ibu? Kuningannya Cidahu. Oh, Cidahu. Ya. Saya kalau ingat Kuningan, ingat lagi S2 Bu. Enak cuacanya. Nah, kalau ke Kuningan tuh kayak lagi piknik lah gitu. Enak sejuk gitu. Sejuk, Pak.
Ya. Terus alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, mohon kerjasamanya selama 1 semester ke depan kita bekerja sama untuk saling memberikan eh, masukan, memberikan pengalaman baru terkait dengan mata kuliah ini. Walaupun mungkin mohon maaf, mohon izin umur saya lebih sedikit daripada umur Bapak Ibu semuanya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama belajar menimba ilmu, tholibul ilmi, ya untuk menggapai kesuksesan di masa yang akan datang. Amin. Kemudian terkait dengan mata kuliah ini, saya sudah siapkan RPS ya, selama 16 pertemuan ke depan. Bentar saya izin share screen. Nah, RPS ini saya sudah susun, sebetulnya sudah disetujui oleh Pak Kajur. Cuman Pak Kajur belum menambahkan tanda tangan saja. Semalam saya komunikasi dengan beliau. Alhamdulillah pada prinsipnya setuju dengan RPS ini, namun kemudian karena memang belum bertemu saja dengan Pak Zaki, jadi masih belum ditandatangani. Mungkin nanti minggu depan pertemuan kedua mungkin sudah ditandatangani. Saya juga terima kasih kepada Pak Agus Gunadi yang dari awal sudah memberikan informasi kepada saya ketika minggu kemarin ya Pak Agus ya, kalau nggak salah ya, kita sempat komunikasi ya. Kasih Pak Agus. Nanti Pak Agus ini tugasnya berat Pak Agus. Masih mau nggak Pak Agus tugasnya berat ini? Ya, untuk nanti tugas mata kuliah saya ini untuk Pak Agus, ya mohon Pak Agus setiap minggunya mengingatkan ya. Boleh melalui grup atau boleh melalui japri ke saya. Mengingatkan kepada saya untuk ada mata kuliah Pak, itu jam 7.30. Nah, apalagi jam 7.30 nih. Saya tadi mendengar, aduh masih ngantuk tingkat kecamatan katanya tadi. Tingkat tinggi Pak ya. Untung belum tingkat ini apa tingkat dunia gitu ya. Baru tingkat kecamatan. Kayaknya Tingkat Pak dosen. kecamatan biasanya dilihat dari pagernya saja kayak pagar kecamatan gitu ya. Nah, 7.30 itu 7.30 itu kalau ini apa masih ini ya baru nyampe kantor ya baru nyampe sekolah gitu ya rawan lah gitu ya. Rawan. Ya. Tapi rawan juga kalau jamnya siang gitu, apalagi puasa nih. Jamnya siang terus kemudian belajar, aduh ini apalagi nanti Bapak Ibu semuanya off cam, HP-nya ditinggal, orangnya nggak tahu kemana ini. Ya. Tipikal PJJ ini kalau lagi offline apa kalau lagi online, kalau lagi sinkronus itu, saya selalu menekankan kepada mahasiswa untuk supaya on cam semuanya agar saya dapat memantau ya. Terus kemudian nanti dalam perkuliahan sinkronus juga Bapak Ibu nanti saya akan memberikan acak begitu kayak tadi. Misalkan Pak Tifulan, nah ini yang biasanya yang saya tanya ini yang off cam begitu ya. Jadi supaya apa? Supaya ada feedback begitu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya terkait dengan aturan perkuliahan mata kuliah inovasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam ini selama 1 semester ke depan saya akan memberikan kurang lebih ada yang pertama sinkronus 1, pertemuan 1, kemudian pertemuan 5, kemudian pertemuan 9, 3 kali, kemudian 4 kali di pertemuan yang ke-15. Untuk sinkronus, ya untuk pembelajaran online-nya saya rancang 4 kali, ya atau mungkin nanti bisa berkembang menjadi 5 atau 6 kali tergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Ya, yang jelas adalah di pertemuan pertama, minggu pertama yang sekarang adalah bahasan kita terkait dengan memahami RPS, ya, silabus, tujuan dan materi perkuliahan, pembelajaran serta tugas dan evaluasi. Ya, ini pertemuan online, kemudian nanti untuk pertemuan 2, 3, 4, 2, 3, 4 itu melalui asinkronus, ya, nanti Bapak Ibu mungkin mengakses Damel, ya.
Kayaknya untuk sekarang Damel sedang ada maintenance. Untuk tadi saya dapat info di grup eh, pengajar itu sedang penambahan server dan ada perbaikan di Damelnya. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti pertemuan 2, 3, 4 itu akan ada penugasan via Damel. Pertemuan kelima itu kembali sinkronus. Pertemuan ke 6, 7 itu asinkronus melalui Damel. Kemudian pertemuan 8 UTS. Pertemuan 9 itu sinkronus lagi, online lagi kita. Kemudian 10, 11, 12, 13, 14 itu penugasan via Damel ya asinkronus, dan pertemuan 15 itu kita sinkronus lagi atau online lagi. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Jadi minimal saya akan memberikan perkuliahan selama 4 kali dalam satu semester ini. Tapi Bapak Ibu jika Bapak Ibu membutuhkan tambahan terkait dengan suplemen mata kuliah atau tambahan terkait dengan materi-materi yang harus saya sampaikan, nanti bisa menyesuaikan pertemuan sinkronusnya. Misalkan 5 kali atau 6 kali atau bahkan lebih Bapak Ibu semua. Ya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini ada capaian prodi, ada CPMK. CPMK capaian pembelajaran mata kuliahnya ada 5. Yang pertama adalah mampu menganalisis inovasi dan perubahan dalam pendidikan. Ya. Karena apa? Lembaga pendidikan ini terus bertransformasi, Bapak Ibu. Dari yang mungkin dulu kita mengenal guru-guru kita itu sekarang apa ya? Pada guru saya dulu ya, guru saya mungkin zaman Bapak Ibu juga. Guru saya waktu itu menerapkan sistem kedisiplinan kepada siswa itu dengan cara keras begitu ya. Bisa dengan cara dijewer ya, kemudian juga ditampar gitu ya, kemudian juga apa ya, periksa kuku dengan menggunakan penggaris ya, dikeplak istilahnya kalau kata orang Cirebon. Ya, tapi sekarang kira-kira relevan nggak Bapak Ibu dengan pembelajaran yang dulu itu? Saya Masih, kira Pak. kalau masih ya di Masih. daerah-daerah masih ya. Ya, Masih. masih ada di jewer begitu ya. Masih ada di keplak begitu ya, masih ya. Masih ada ya Bapak Ibu ya. Masih, Pak. Takut tapi sekarang Pak. Masih takut Ah. sih Takut Pak. asal Pak. Takut apa dilaporin. Takut atau sekarang sudah Masih, mulai Pak takut nih dosen, guru-guru kita nih. tapi nggak sekeras Takut zaman Pak, kena dulu. pasal. Kalau di daerah saya masih ada, Pak. Ya, mungkin yang di daerah-daerah masih ya Bapak Ibu ya. Tapi saya kira guru sekarang sudah mulai takut ya Iya, dengan adanya medsos. perubahan-perubahan. Iya, media sosial yang semakin masif, kemudian juga apa ya, orang tua siswa yang sudah mulai berani dalam tanda kutip ya. Nah, itu. Beraninya itu bukan untuk mendidik sebetulnya. Iya. Saya itu mengkritisi anak-anak zaman sekarang itu, anak-anak Gen Z ya, anak-anak milenial itu mentalnya itu rendah menurut saya. Iya. Jiwa survive-nya itu, jiwa bertarungnya itu rendah. Aleman begitu kalau kata orang sini, aleman gitu ya. Ya, Manja, karena Pak, apa? ya. Karena manja begitu, betul. Karena mungkin didikannya yang juga mungkin masih mentah begitu menurut saya ya. Nah, ya ini ya apa, inovasi-inovasi dan perubahan dalam dunia pendidikan itu berkembang terus ya, bertransformasi terus begitu. Kalau zaman dulu mungkin guru-guru kita dengan tegasnya memberikan punishment gitu ya kepada kita, sehingga kita itu ketika akan melakukan atau bahkan hanya berpikir untuk akan bandel saja itu nggak mau begitu Berani. ya, nggak akan berani begitu, apalagi dilakukan gitu. Kalau sekarang itu luar biasa, apa siswa-siswa kita itu kayak seperti dimanja begitu. Nah, Gurunya ini juga takut yang sama muridnya. gimana Ibu? Gurunya takut sama murid Pak kalau sekarang. Gurunya takut sama murid ya. Kalau zaman dulu itu kalau saya terlambat ke sekolah, masuk sekolah, sama gurunya diminta untuk bersihkan WC begitu. Ya.
Bersihkan WC. Kalau zaman sekarang ya siswa disuruh bersihkan WC, mungkin nanti besoknya orang tua siswa ngadu kepada kita gitu ya. Kemudian bawa polisi dan sebagainya. Gitu. Nah, gitu Anak Pak, jadi ikut-ikut terbawa konten. Pak ya. Itu. ya. Kalau di Jadi tempat apa saya ya? beda, Pak. Gimana Ibu tempat Kalau Ibu? telat, Mas, kalian aja telat. Nanti masuknya ke setelah istirahat, Pak. Itu. Masuknya setelah istirahat jam 10 ya gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Kalau telat nanti disuruh Oh. bersih-bersih, jadinya sekalian nanti setelah istirahat kan nggak ketahuan, Pak, masuknya. Nah, itu sudah mulai pinter ini. Apa jadi digunakan untuk hal-hal yang kurang baik ya. Atau mungkin kalau telat ya sudah aja sekalian nggak masuk begitu ya, dia bolos begitu. Dari rumahnya bilangnya masuk ke sekolah tapi kemudian ternyata dia nggak sampai ke sekolah. Nah, ini ya apa perubahan-perubahan paradigma, pergeseran-pergeseran dalam dunia pendidikan yang perlu nanti kita kritisi bersama itu. Ya. Kemudian di CPNK yang kedua, Bapak Ibu teman-teman semuanya harus mampu menganalisis kebijakan dan pengelolaan lembaga. Mungkin di sini saya yakin ada yang punya yayasan, ya. Ada nih yang punya yayasan, yang punya lembaga pendidikan. Ya. Ada nggak yang ketua yayasan di sini? Ada nggak yang punya yayasan? Ada nggak Bapak Ibu semuanya di sini di kelas ini yang saya punya yayasan nih begitu? Ada atau punya lembaga pendidikan, saya kepala sekolah gitu. Ada nggak Bapak Ibu? Ya, Pak. Nggak Ada. ada kayaknya. Tapi Apa? ada Pak Gusnadi kayaknya Pak, tapi dia belum Ah, ada. Belum Ya, masuk. belum Pak mampu, belum Gusnadi, mau Pak. menambahkan ya. Oh, Pak Gusnadi. Beliau apa Bu? Ketua yayasan atau kepala sekolah? Kamar. Kepala sekolah kayak Pak. Oh, kepala madrasah ya. Ya. Nah, itu ya. Nah, saya juga kebetulan punya yayasan dan punya juga perusahaan. Jadi apa ya, harus mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa saja yang sekarang sedang up to date gitu. Ya. Karena apa? Karena mohon untuk yang lain di ini dulu ya, apa di mute dulu. Karena apa? Kebijakan dalam dunia pendidikan ini terus berkembang ya Bapak Ibu. Apalagi sekarang dengan adanya menteri yang baru nih, ya menteri agamanya baru, kemudian juga menteri pendidikan baru begitu ya. Sudah menjadi apa ya? Menjadi rahasia umum atau sudah menjadi tradisi begitu mungkin ya di Indonesia ini ketika ganti menteri ganti kebijakan begitu ya. Ya, Pak. Ganti ganti menteri ganti kebijakan, ganti presiden ganti peraturan begitu ya. Nah, ini sudah apa ya? Mungkin kebiasaan begitu ya. Tidak ada yang salah sih dengan pergantian kurikulum itu. Kurikulum itu memang kan dirancang, didesain untuk selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu. Tapi perubahannya ini menurut saya terlalu singkat. Begitu. Kemarin terakhir kita disibukkan dengan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Betul ya? Ya. Sekarang masih nggak kurikulum merdeka ini? Tambah banget, Pak. Tambah Kurikulum merdeka merdeka banget. sekali. Jadi tambah di learning itu, Pak. Kurikulum cinta, Pak, sekarang. Masih Pak. Itu kurikulum cinta, Pak. Oh, kurikulum cinta. Gimana itu? Saya belum mendengar tuh kurikulum cinta itu gimana bentuknya? Sama, Pak, belum. Cuman baru apa tuh profilnya ya Pak Haji ya. Baru profilnya Wacana. begitu. Oh, Ya. baru wacana. Kalau Apa menurut katanya dalam menurut kurikulum saya cinta itu gimana? Gimana kayaknya itu, Pak? tuh terburu-buru tebirit-birit, ada guru nikah sama murid, itu mungkin kurikulum cinta, Pak. Iya, iya. Jadi ini ya apa ya? Perubahannya memang saya kira terlalu cepat begitu ya. Dulu mungkin Bapak Ibu semuanya pernah ada kurikulum 94 ya. Pernah Bapak Ibu. Mungkin waktu sekolah dulu ya. Kurikulum 94, KTSP, KTSP ya. CBSA. CBSA. Iya, Pak. CBSA. Iya. KTSP ya disingkat KT siape kan begitu ya. Iya, iya. CBSA disingkatnya catat buku sampai habis begitu kalau zaman dulu.
Terus kemudian kurikulum apa lagi tuh? Kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi kalau zaman dulu itu. Ya. Kurtilas, Pak. Kurtilas, Pak. Kurtilas, kurikulum 2013 begitu ya. Sampai yang terakhir kurikulum Merdeka. Kurikulum Sekarang tidak berkembang jelas. lagi. Kurikulum tidak jelas gitu. Ya. Kemudian juga guru disibukkan dengan apa ya, administratif gitu ya. Ayo diminta buat RPP, diminta buat silabus, diminta untuk buat perangkat pembelajaran begitu ya. Terus kemudian juga guru pada zaman dulu itu dituntut untuk goblok begitu ya. Bapak Ibu dulu pernah goblok nggak? Pernah, Pak. Gila bahkan, Pak. Goblok itu bukan ini ya, bukan dungu ya gobloknya. Goblok begitu. Jadi diminta untuk menulis blog begitu. Pernah nggak Bapak mengalami? Ya. Guru itu dulu ada sempat program guru goblok. Goblok dalam arti GOBLOG begitu ya. Diminta untuk membuat artikel, diminta untuk membuat jurnal keseharian via blog gitu, via website gitu. Dulu sempat juga pernah Belum, seperti Pak. itu. Belum ya, belum mengalami ya. Kalau saya dulu Jadi pernah guru. mengalami waktu masih jadi guru begitu ya, dulu masih mengalami ya. Nah, ini dalam arti apa, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, kebijakan-kebijakan ini memang selalu fleksibel, selalu dinamis, mungkin disesuaikan dengan perkembangan zaman. Makanya apa sekarang jangan heran guru juga apa ya, dituntut untuk bisa TikTok begitu ya. Dituntut untuk menggunakan Facebook Pro begitu ya. Dituntut untuk membuat konten di YouTube begitu. Ya. Sehingga apa? Hal ini ibarat seperti dua mata pisau begitu. Dua mata pisau ini dalam arti dengan adanya hadirnya media sosial yang semakin masif ini itu bisa memberikan dampak positif atau dampak negatif begitu. Ya. Pisau itu ketika dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, maka bisa digunakan untuk motong daging, motong sayuran, ya diminta apa hal-hal yang positif. Tetapi ketika pisau itu digunakan untuk hal-hal negatif, bisa saja untuk melukai orang lain, ya, atau bahkan melukai diri sendiri. Nah, makanya apa Bapak Ibu semuanya, analisis kebijakan dan pengelolaan lembaga ini di CPMK yang kedua itu nanti akan menuntut Bapak Ibu semuanya mampu mengkritisi, menganalisis terkait dengan kebijakan-kebijakan apa saja yang terjadi dalam dunia pendidikan maupun pengelolaan lembaga. Bagaimana cara lembaga itu untuk mampu survive? Apalagi lembaganya itu lembaga swasta begitu Bapak. Ketika Bapak Ibu misalkan mempunyai lembaga swasta misalkan, lembaga pendidikan swasta. Lembaga pendidikan swasta itu kan tidak mengambil peran negara untuk dapat mencerdaskan anak bangsa. Ya, karena negara belum mampu untuk mengakomodir semuanya, makanya muncul lembaga pendidikan swasta yang berperan di situ untuk mengelola pendidikan di negara ini melalui sektor swasta. Ya, pengelolaan lembaga swasta ini itu tidak menggunakan dana APBN atau APBD, walaupun sekarang sudah disuplai dengan adanya dana BOS mungkin. Ya, tetapi dana BOS ini mungkin untuk kegiatan sekolah dirasakan masih kurang untuk pengembangan, untuk inovasi, untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya masih kurang. Oleh karena itu diperlukan terobosan-terobosan dari para pengelola lembaga ini ya untuk dapat berinovasi. Ya, karena apa? Karena lembaga swasta ini akan dapat berkembang ketika siswanya banyak, ketika santrinya banyak, ya, ketika muridnya banyak. Kalau misalkan lembaga swasta muridnya hanya 3, hanya 5, nah itu sama saja dengan hidup segan mati tak mau. Bukan hanya lembaga swasta saja sebetulnya Bapak. Di daerah saya ini di Cirebon, ya di sekitar wilayah Kecamatan Gunung Jati ini, ada beberapa sekolah negeri, ya, sekolah SD negeri yang kurang peminatnya. Nah, mungkin di daerah Bapak Ibu juga ada yang mengalami seperti ini. Sekolahnya sekolah negeri, ya, guru-gurunya sudah pasti PNS semua, ASN semua. Tapi kemudian masyarakat itu kurang percaya kepada sekolah tersebut. Sehingga apa?
tidak mau menitipkan anak-anaknya untuk disekolahkan di sekolah negeri tersebut. Ini terjadi di daerah saya. Ya, pada saat penerimaan siswa baru itu sepi begitu. Hanya bisa dihitung satu jari, Bapak, dihitung satu tangan begitu. Kurang dari 5 orang yang mendaftar. Ya, kurang dari 5 orang yang mendaftar di sekolah tersebut. Sampai sekolah itu menerapkan kebijakan kalau yang mendaftar di sekolah tersebut, maka orang tuanya akan mendapatkan sembako, Bapak Ibu. Ada kejadian nggak di sekolah Bapak Ibu nih? Nggak ada, Pak. Belum ada. Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Daerah sini Alhamdulillah nggak juga ada ya. ada. Ada. Di mana Bu? Daerah mana Bu? Daerah Magelang ada Pak, yang SD kayak Magelang. gitu. Iya. SD ya, seperti itu ya. Nah Iya, itu yang SD di jumlah tetangga pendaftarnya. desa sini ada. Oh, ada tetangga desa Ibu ya. Sepi juga Iya. ya Bu ya, ini ya peminatnya ya. Iya, juga muridnya bisa dihitung pakai jari Pak, tiap tahun ajaran baru itu. Nah, artinya kurang dari 10 orang ya Bu ya. Iya, dan hampir Heeh. rata-rata itu yang SD malah hampir punah itu Pak di sini. Hampir Oh, ada hampir yang punah sudah gitu, hampir tutup, nggak ada ininya, nggak ada hampir siswanya ya. ditutup, iya. Iya. Hampir ditutup ya. Nah, ya itu Bapak Ibu. Jadi kejadiannya sekarang ya bukan hanya lembaga swasta saja, lembaga negeri juga, lembaga pemerintah juga ketika tidak mampu berinovasi, ketika tidak mampu mengelola lembaganya dengan baik, maka sudah dipastikan lembaga tersebut akan ditutup, ya, akan terlindas dengan zaman. Ini kejadian loh Bapak Ibu di sekolah ini di daerah saya, di desa saya. Di sekolah desa saya itu sekolahnya negeri, ya. Sekolahnya negeri tapi kemudian kurang peminatnya, sepi, bahkan sepi peminatnya. Hanya dihitung satu jari, satu tangan saja begitu, dalam arti kurang dari 5 orang. Sampai sekolah itu menerapkan kebijakan kalau ada siswa, orang tua siswa yang mendaftarkan di sekolah tersebut, maka akan mendapatkan sembako. Ya, ada beras, ada minyak goreng, ya, ada mie instan begitu, macam-macam dikasih sembako. Karena apa? Itu saking pengennya dia sekolah tersebut mendapatkan murid. Gitu. Kalau Tapi di gimana Ibu? Di kalau sekolah Ibu itu gimana? kalau di tempat suami Pak itu malah dikasih uang gitu Pak. Oh, di semua Iya, jadi maksudnya di apa namanya sekolah saingan mana gitu itu Bu? loh. Di Demak itu Pak ada. Jadi gini kan suami saya kan di MI. Jadi ada sekolah tandingan SD gitu Pak. Jadi memang apa yayasannya itu muter Pak, dikasih uang 1 juta gitu katanya. Oh, 1 orang 1 juta begitu Ibu? Iya, tapi memang di sana nggak begitu suka Pak kalau di SD karena memang mayoritas orang desa itu kan lebih suka di MI. Mungkin karena Iya. pelajaran agamanya lebih banyak gitu sih Pak. Betul. Nah ini sebetulnya sekolah SD juga harusnya mampu berinovasi begitu ya. Muatan-muatannya ini jangan hanya muatan seperti sekolah dasar saja. Mungkin diperbanyak tuh untuk ekstrakurikulernya kan bisa begitu. Mungkin diperbanyak tuh kegiatan di luar sekolahnya yang berbau-bau agama begitu. Sehingga tidak kalah saing dengan MI. Sebetulnya adalah mampu berinovasi saja begitu Bapak. Ya, bahkan ini di sekolah di daerah saya itu sekarang muncul merger begitu. Sekolah negeri itu banyak yang di merger sekarang. Ya, khususnya di daerah Cirebon ini. Ada peraturan bupati ya, peraturan bupati tahun 2023 itu mengatakan bahwa sekolah yang kurang jumlah muridnya itu harus di merger dengan sekolah yang lainnya. Nah, kalau seperti itu kan pembagian kepala sekolahnya seperti apa? Ya gurunya bagaimana kan begitu. Nah, terus kemudian juga infrastrukturnya seperti apa, sharing atau bagaimana. Bahkan ada beberapa sekolah yang dipantau oleh pemerintah selama beberapa tahun tidak mendapatkan murid yang mencapai kuota begitu ya, dalam arti satu rombel, itu sekarang sudah ditutup begitu. Sudah ditutup dan sudah tidak beroperasi lagi. Itu negeri, Bapak. Apalagi yang sekolah swasta gitu. Yang notabene sekolah swasta ini adalah operasionalnya bergantung dari banyaknya jumlah murid begitu, banyaknya jumlah santri, banyaknya jumlah siswa. Harus mampu terus berinovasi.
Ketika kita tidak mampu mengelola lembaga pendidikan dengan baik, ya tidak mampu untuk menciptakan terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru, maka sudah dipastikan kita tinggal menunggu waktu saja untuk terlindas dengan yang lain. Gitu ya. Nah ini CPNK yang kedua kurang lebih nanti akan membahas seperti itu. Kemudian CPMK yang ketiga, ini mampu menganalisis kurikulum dan pembelajaran. Bapak Ibu juga nanti akan saya ajak untuk menganalisis bagaimana perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi. Tadi dari mulai mungkin tahu kurikulum yang paling awal, kurikulum sekolah rakyat mungkinnya dulu ya, kurikulumnya seperti apa, kita akan bedah, kita akan coba gali literatur-literatur yang ada, kemudian juga sampai kepada kurikulum misalkan era reformasi, ada 94, ada KTSP, ada KBK, ada CPSA, kemudian juga ada Kurdilas, sampai yang terakhir nih, kurikulum cinta mungkin nanti akan seperti apa. Dan termasuk juga dengan kurikulum yang akan datang. Ya, kurikulum yang akan datang ini bagaimana sih kira-kira kita akan dapat mampu menjawab perubahan zaman. Dan Bapak Ibu semuanya nanti juga akan saya ajak untuk menggali referensi. Ya, referensinya itu dari mana saja, bisa melalui ChatGPT atau bisa melalui DeepL atau bisa melalui AI yang lain atau bisa melalui Google atau bisa melalui sarana media pembelajaran yang lain begitu ya. Untuk apa? Untuk menganalisis kurikulum apa sih yang terbaik untuk negara kita. Sehingga apa diharapkan kurikulum kajian-kajian kajian yang ada dalam kelas ini akan mampu bertransformasi, akan mampu dapat memberikan gagasan-gagasan baru bagi lembaga pendidikan Bapak Ibu semuanya. Saya yakin mayoritas di sini semuanya pendidik semua. Ya, ada yang guru, ada yang kepala laboratorium, ada yang bagian perpustakaan. Nah, itu adalah semua stakeholder pendidikan semua, saya yakin. Atau ada di sini yang pengusaha Bapak Ibu? Ada nggak yang pengusaha di kelas ini? Pengusaha sarang walet, Pak. Muhammad Ada. Rasul, Siapa Pak. ini? Pak Muhammad Rasul, alhamdulillah. Waletnya Pak. banyak, Pak. Alhamdulillah, Pak. Lumayan. Alhamdulillah lumayan ya. Ada Ya. berapa ini, Pak? Berapa lokal? Kita punya 4, Pak. Oh, alhamdulillah 4. Burung walet Alhamdulillah. ini memang datang sendiri ya, Pak ya? Iya, datang sendiri, Pak. Nah, itulah rezeki dari Allah ya, Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Pak Alhamdulillah. Koni konveksi, Pak. Ada konveksi juga. Ya, Pak M Koni. Siapa? Halo, siapa yang ada yang konveksi? Pak M Koni, Pak. M Koni mana, Pak? Pak Koni mana, Pak Koni? Ya, ini saya, Pak. Di Direktur. daerah mana, Pak? Di daerah mana, Pak? Daerah Tuban, Montong. Oh, Tuban. Konveksinya apa, Pak? Baju toga atau konveksi apa? Jaket atau semuanya, Pak? Jaket, kaos, baju PDL seperti itu, topi, Hmm. sama apa itu, sablon-sablon plastik. Oh, Karung. sablon. Pesanan Pak ya. Iya, sama karung-karung. Sudah main di online, Pak, sekarang? Belum pernah online, Pak. Belum. Saya itu punya teman dulu waktu di Balai Latihan Kerja dulu di Bandung itu punya teman konveksi. Dia itu ada komunitas, Pak. Komunitasnya itu jadi ada komunitas konveksi seluruh Indonesia. Ada media online-nya, wadahnya ada, websitenya ada, kemudian bisa saling sharing gitu, Pak. Kalau misalkan di Trenggalek ada cover kapasitas untuk orderan begitu. Nah, itu bisa kita ambil gitu misalkan. Dengan spek yang seperti apa. Gitu. Kalau misalkan di daerah yang lain ada yang kelebihan order, nah itu bisa kita ambil itu, Pak. Mungkin nanti bisa dicari lah. Saya ada kontaknya orangnya nih, barangkali bisa membantu. Di Ya, sini jadi juga, alhamdulillah ini. Ini juga ada. Iya, ini. Ada ya, Pak ya? Tapi Ada, cuma sudah gabung. Saya nggak pernah ikut belajar. Oh iya. Jadi memang ini Pak ya masih Mandiri. orderan sendiri begitu Pak ya. Masih orderan sendiri begitu ya. Soalnya Karena ini apa? Soalnya saya target marketnya kan harga di bawah rata-rata, Pak. Jadi kalau saya mengikuti tren dari organisasi tertentu, nanti saya nggak bisa target market, tadi nggak bisa tercapai, Pak. Merusak harga begitu Pak ya.
Nah, iya, dianggap perusahaan harga, betul. Ya ini apa? Dalam arti begini nih, sama saja nih dengan CPMK yang kedua, mampu menganalisis kebijakan dan pengelolaan lembaga. Ya, Tiap lupa. lembaga, ya tiap lembaga, eh, tiap lembaga pendidikan maupun lembaga bisnis begitu ya, itu punya kebijakan masing-masing. Gitu. Kita lihat ya Alfamart dan Indomart selalu berdampingan, produknya sama, tapi ternyata kebijakannya berbeda, begitu. Ya, harganya juga berbeda, menerapkan sistem promosinya juga berbeda. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya jangan sampai kita beranggapan saya mau mendirikan lembaga pendidikan atau saya sekarang sudah punya lembaga pendidikan. Niru sajalah dengan lembaga pendidikan A, misalkan begitu. Itu nggak bisa, Bapak. Ketika kita sudah punya lembaga, ketika kita sudah punya usaha, ketika kita sudah mempunyai lembaga pendidikan, misalkan, kita harus mampu menciptakan brand kita sendiri, begitu. Harus mampu menciptakan merek kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu mengenal ada produk susu yang bagus untuk kesehatan, ada susu beruang ya Bapak Ibu. Betul ya? Tahu Bapak Ibu? Bear Brand itu Pak. Ya, Pak. Bear Brand ya, susu beruang ya. Tujuh kurma juga Pak, sama. Tujuh kurma juga ada Pak sekarang. Tujuh kurma begitu ya. Susu beruang ini susu yang menurut saya itu abstrak begitu ya Bapak Ibu. Saya dulu waktu belum tahu begitu ya, menganggap bahwasanya ini susu asli dari beruang begitu Bapak. Pas Susu awal-awal. asli. Iya Pak. Gambarnya Ya. Itu beruang Pak itu. Ini saya ngelihatnya, oh ini susu beruang nih. Ya, beruang itu kan kalau diambil susunya saya menganggap galak begitu ya Bapak ya. Kayak beruang ini kan pemarah begitu ya. Kalau diambil susunya kan, wah ini pasti susu beruang ini mampu menghasilkan energi yang luar biasa bagi tubuh begitu. Saya menganggapnya seperti itu. Tapi kemudian setelah melihat iklannya di TV, ya, ternyata iklan naga Bapak. Naga ya betul ya. Nggak ada beruangnya sama sekali begitu. Nggak ada beruangnya sama sekali. Terus kemudian setelah saya beli, dilihat komposisinya, ternyata susunya susu sapi, Bapak Ibu. Jadi ini serba bingung begitu ya. Tapi apa, Bapak Ibu semuanya, susu beruang ini, Bear Brand ini mampu menciptakan brand tersendiri, begitu. Mampu menciptakan merek sendiri. Sehingga apa yang ada dalam benak masyarakat ketika ingin membeli susu yang dalam arti mampu meningkatkan performa tubuh, maka dipilihnya susu beruang. Iya kan, yang paling pertama. Kemudian muncul varian baru, ada susu 7 kurma, kan begitu. Nah ini kita lagi puasa, makruh kan nih ngomongin makanan ini. Ya, jadi kita harus mampu menciptakan merek kita sendiri. Ya, harus mampu menciptakan brand kita sendiri. Bapak Ibu, mungkin yang paling dekat adalah kita punya nama. Bapak Ibu punya nama. Ada Pak Agus, ada Cik Bulan, ada Pak saya Widya Ari begitu ya. Nama kita itu adalah brand bagi diri kita, Bapak. Ketika Bapak Ibu mungkin mendengar atau melihat nama saya Widya Ari Pratama, mungkin kalau belum kenal menganggap bahwasanya ibu-ibu mungkin ya. Ada yang menganggap saya ibu nggak? Pertama belum kenal. Iya Pak, kemarin dikiranya Ibu Vidya gitu. Ibu Vidya begitu, padahal saya laki-laki. Nah ini, ya. Jadi apa ya? Nama kita itu brand bagi diri kita. Nah, ketika Bapak Ibu sudah kenal, oh ya Pak Vidya ini ternyata orangnya seperti ini. Oh ternyata setelah di searching profilnya di Google, oh ternyata penelitiannya konsentrasinya di sini. Oh ternyata profilnya begini. Ya, jadi ingat Bapak Ibu semuanya, nama kita adalah brand bagi diri kita. Mungkin di Kemenak ada profil Nazaruddin Umar, ya profilnya seperti itu. Profil ke Menteri Agama kita seperti itu. Ya, jadi ingat Bapak Ibu semuanya, nama kita adalah brand bagi diri kita. Begitu juga dengan nama sekolah kita. Ya, mungkin tadi di NTB di sekolah mana Bu? Di MI mana tadi? MI Nurul Jannah.
MI Nurul Jana di NTB. MI Nurul Jana ini termasuk sekolah favorit ya, Bu ya? Lumayan sih, Pak. Soalnya banyak Nah, saingan. banyak saingan harus mampu nih Bu menciptakan brand tersendiri begitu ya. Tadi balik lagi ya, kita mampu menganalisis kurikulum dan pembelajaran. Bagaimana supaya mengemas kurikulum kita dan pembelajaran kita itu selalu up to date. Menggunakan media pembelajaran up to date, metode pembelajaran yang mutakhir begitu ya, pendekatan pembelajaran yang paling terbaru begitu. Kemudian mampu menganalisis teknologi dan keuangan. Nah, teknologi ini sudah menjadi hal yang pasti dihadapi pada era sekarang. Maka jangan ditentang. Ketika Bapak Ibu menghadapi perubahan zaman, Bapak Ibu jangan menentang. Kalau menentang nanti akan terbawa arus begitu. Ya, ikuti saja begitu. Bahkan kalau bisa harus mengikuti begitu. Terus kemudian keuangan, sisi prioritasnya bagaimana? Kemudian yang kelima, CPNK yang kelima, mampu menganalisis implementasi dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Nah, deskripsi singkat mata kuliahnya ada di sini ya, tinggal Bapak Ibu baca sendiri. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kita satu kelas ini ada berapa mahasiswa, Pak Agus? 50, Pak. 50 pas ya, Pak Agus ya. Aktif Iya. semua ya? Hadir, Pak. Iya. Aktif semua ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, 50 orang ini nanti akan kita bagi dalam 10 kelompok. 10 kelompok, berarti satu kelompok isinya 5 orang. Ya. 5 orang ini silakan dipilih oleh kelas ini, silakan dipilih, saya tidak mau intervensi. Ya. Diselesaikan secara adat istiadat saja. Silahkan. Ya. Jadi setelah mata kuliah selesai atau nanti tinggal di grup kelasnya tinggal diskusi ya. Siapa yang mau masuk ke dalam kelompok 1 sampai dengan kelompok yang terakhir. Kelompok 10. Ya. Satu kelompok isinya 5 orang. Nah, tugasnya ya, ini tugasnya bukan tugas per minggu. Ya, bukan tugas per minggu Bapak Ibu. Tapi tugasnya tugas 1 semester. Tugas kelompok ini nanti menjadi tugas 1 semester. Yang akan saya tagih nanti ketika akan memasuki UAS. Begitu. Ya. 10 kelompok ini ya terdiri dari 5 orang dan nanti diminta untuk membuat proyek buku Bapak Ibu. Proyek bukunya, judul bukunya sesuai dengan materi dan pokok bahasan ini. Nah, kelompok 1 tentang pengantar inovasi dalam pengelolaan pendidikan. Kelompok 2 tentang teori dan model inovasi dalam pendidikan. Kelompok 3 kebijakan inovasi dalam pengelolaan pendidikan Islam. Kelompok 4 pengembangan lembaga dan kurikulum pendidikan Islam melalui inovasi. Kelompok 5 manajemen inovasi sumber daya manusia dalam pendidikan Islam. Kelompok 6 inovasi teknologi dan pengelolaan keuangan dalam pendidikan Islam. Kelompok 7 pengembangan jejaring dan kerjasama dalam pendidikan Islam. Kelompok 8 inovasi dalam pengelolaan mutu pendidikan agama Islam. Kelompok 9 inovasi dalam pengembangan karakter dan moral. Serta kelompok 10 inovasi dalam pengelolaan lingkungan belajar dan program pendidikan Islam. Ya. Kelompok yang poin 12 itu inovasi dalam pengembangan program pendidikan Islam itu tidak usah. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya supaya kita adil 50 orang ini akan kita bagi dalam 10 kelompok. Ya, kelompoknya silakan Bapak Ibu senyamannya mungkin yang biasa dijajak kerjasama dengan Bapak Ibu semuanya. Nanti proyek akhirnya adalah kita membuat proyek buku ya. Jadi nanti luar mata kuliah ini adalah menghasilkan sebuah karya tulisan dari Bapak Ibu semuanya dalam bentuk buku. Judul bukunya sudah ada ya. Dari mulai pengantar inovasi dalam pengelolaan pendidikan sampai
inovasi dalam pengelolaan lingkungan belajar dan program pendidikan Islam. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Silakan, silakan Pak. Jadi berbentuk apa ya? Tidak makalah atau proposal mungkin, Pak? Iya, jadi kalau makalah atau proposal itu saya kira sekarang semester 6 ya, Bapak Ibu ya. Saya semester 6. Iya, Pak. Kalau makalah itu masih anak SMA, Bapak Ibu, saya rasa SMA lah. Gitu. Atau semester 1 lah baru penyesuaian kuliah begitu ya. Pak Ibu sekarang sudah semester 6. Ya, sudah semester 6 dan nanti proyeknya itu proyek 1 semester. Ya, tidak dikumpulkan minggu kedua, tidak dikumpulkan minggu ketiga, tidak. Tapi dikumpulkannya nanti minggu ke-16. Siap. Ya, minggu ke-16. Silakan nanti bisa diolah dari berbagai sumber, ya, bisa diolah dari berbagai sumber, silakan. Yang penting judul besarnya adalah pengantar inovasi dalam pengelolaan pendidikan. Atau bila perlu nanti saya akan buat bab per babnya. Satu orang misalkan satu buku nih ya, Bapak Ibu. Satu buku misalkan 5 bab misalkan. Berarti satu orang ini 1 bab begitu, menyelesaikan 1 begitu. Ya. Atau misalkan bukunya saya buat 10 bab, berarti satu orang ini menyelesaikan hanya 2 bab begitu. Ya. Saya kira itu tidak akan memberatkan karena kalau hanya 1-2 bab Bapak Ibu bisa selesaikan 1 minggu juga sudah selesai. Saya rasa begitu. Ya, jadi 5 orang. Gimana Pak? Berarti Pak 1 kelompok itu untuk 1 semester Pak ya? Betul. 1 kelompok untuk 1 semester. Saya berikan tugasnya dari mulai awal semester. Nanti dikumpulkan pada saat akhir semester Pak. Begitu. Kalau untuk misalkan pertemuan-pertemuan Pak yang lain itu nanti ada tugas lagi kah dari Bapak atau gimana Pak? Ya, oke. Nah ini, jadi Bapak Ibu semuanya ketika sekarang sudah sinkronus, maka saya tetapkan tidak ada tugas. Alhamdulillah. Amin. Ya, tapi untuk nanti asinkronus ada tugas sedikit lah Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan ya. Kalau boleh usul Pak. Gimana usulnya? Usulnya waktunya itu Pak agak panjang mungkin Pak dari pertemuan hari ini misalkan pertemuan kedua Pak. Kalau boleh usul Pak. Karena pengalaman kemarin itu Pak ada dosen itu 2 hari kita dikejar 3 hari Pak. Jadi pusing. Iya. Apalagi tugas kerjaan banyak ya Pak ya gitu ya. Betul Pak. Iya Pak dosen. Tugas rumah juga banyak. Wanita. Menjelang akhir tahun Pak. Oh waktu kemarin ya. Iya Pak. Waktu semester kemarin. Akhir semester Pak. Ujian. Ya saya biasanya ngasih tugas itu kurang lebih 6 hari Bapak. Alhamdulillah. Ya 6 hari. Kemudian juga silakan Bapak Ibu ngerjakannya bisa dari sumber manapun. Ya jadi yang penting adalah saya pengen Bapak Ibu memperkaya referensi, ya mengolah informasi dari bisa dari jurnal, bisa dari buku, atau dari yang lain. Ya. Alhamdulillah Pak. Nanti tugasnya juga tidak akan berat, Bapak Ibu. Atau mau saya kasih tugas berat? Oh jangan Pak, jangan Pak. Ampun, jangan Pak. Tugas berat itu gotong pasir gitu ya, gotong semen gitu. Batu Pak ya. Batu gitu ya. Bukan seperti itu loh. Ya, iya Pak. Paling nanti analisis. Ya, paling nanti analisis. Iya. Sekedar curhat Pak, yang kemarin itu Pak kita ngusul begini nggak taunya dikasih nilainya kita Pak. Aduh sedih kali Pak. Iya. Ya. Kalau mata kuliah saya yang semester lalu itu 1 kelas saya dapat A semua Pak. Alhamdulillah. Dapat A semua. Nah itu apa? Tapi tolong bantu saya. Tolong bantu saya Bapak Ibu semuanya ya. Tolong bantu saya untuk memantaskan diri supaya Bapak Ibu dapat A. Ya. Saya itu kan nanti harus melaporkan aktivitas perkuliahan kepada prodi dan kepada lembaga. Ya kan? Ketika nanti saya misalkan
dalam satu semester itu dalam satu kelas semuanya dapat A semua, saya itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Pak Iya. Widya Ari, kenapa ini dapat satu kelas dapat A semua? Memang nggak ada ya yang misalkan malesnya begitu, nggak ada yang nggak pernah masuk begitu kan, pasti ada begitu Pak Widya katanya. Ya, saya kan nanti ada bilang begitu Pak, bilang ini kan tugasnya masuk terus, kemudian juga proyek akhir kita membuat buku kan begitu Pak. Ini ada bentuk bukunya, silakan dimanfaatkan untuk referensi WinCyber kan begitu Pak nantinya begitu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya tolong juga bantu saya untuk memantaskan diri supaya saya juga pede begitu ketika menuliskan angka A semuanya di satu kelas untuk mata kuliah ini. Begitu Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya untuk tugasnya ya. Siapa? Alhamdulillah. Ya Allah Pak dosen. Baik, untuk mata kuliah ini juga ada referensi-referensi. Silakan Bapak Ibu, ini referensi utamanya dan referensi pendukungnya bisa didapatkan melalui Google Books atau bisa didapatkan melalui Google Scholar. Silakan Bapak Ibu cari-cari nantinya. Sudah saya guideline, ada nama penulisnya, judul bukunya, dan ada nama penerbitnya. Silakan, bebas saja referensinya, termasuk Bapak Ibu semuanya ketika Pak, saya punya referensi ini terkait dengan manajemen pengelolaan pengembangan lembaga, silakan. Nanti bisa kita sama-sama saling sharing. Begitu. Nah, ini kurang lebih selama 1 semester ke depan perkuliahan kita. Nanti Ya. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Untuk absen hari ini Damel kan belum nih Pak, belum aktif. Oh, Nanti iya. apakah otomatis di Damel itu terisi absen kami Pak? Sepertinya ini absennya kita absen screenshot dulu nih Pak. Karena saya lihat di Damel itu belum aktif. Kemudian juga di portal juga nanti saya yang absen kalau di portal itu kan ya. Jadi sekarang saya minta tolong ke Pak Agus Gunadi untuk screenshot Pak perkuliahan kita. Nah, Hitung dari Pak Agus, mulai hitung. Biar gak slide yang ganteng-ganteng dulu. pertama, ada berapa layar Pak Agus? Saya yang pakai laptop boleh Ada di 2, Pak. screenshot. Ada 2. Pak Syaf. Silakan. Kami Nah, nih, silakan. Yang masih Hitung. belum aktif videonya, Hitung, silakan. Ya, silakan. Hitung Pak. Masya Allah. Pak Haji. 1, 2, 3. Oke, layar berikutnya mungkin Pak. Layar berikutnya, Pak. Yang lain bantu. Pak Latif. Cek. Halim. Hitung Pak, hitung Pak. Ya, layar 2. 1, 2, 3. Kasih. Ada layar ketiga Pak? Atau sudah cukup? Ada berapa layar? 2 Pak. 2, Pak. 2 ya. Baik. Alhamdulillah sesi foto bersama sudah selesai. Ya mohon tadi yang screenshot Bapak untuk bisa dikirimkan ke grup kita sebagai laporan kita kegiatan perkuliahan sinkronus pertemuan pertama kita. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu barangkali masih ada yang ditanyakan. Ya Pak, saya tanya Pak. Saya Pak mau tanya Pak. Mangga, siapa dulu? Dari Cirebon Pak. Pak Halim dulu tah. Saya dulu Pak, Silakan. bentar. Nah, silakan. Ya, Bu ndah. Fitri mungkin, Bu Fitri Izin silakan Bu Fitri. bertanya Pak, itu untuk Silakan. tugas akhir apakah itu untuk UAS Pak? Ya, itu proyek UAS, Bu. Jadi nanti UASnya cukup buat buku saja ya Pak ya? UASnya buku saja. Supaya jangan double-double. Terima kasih Pak. Mantap. Iya Bu. Gitu ya. Saya Pak. Wah, keren Pak, Itu keren. yang saya Betul. tanyakan itu jumlahnya Pak. Jangan dipatok Dan dengan tebel-tebel. jumlah halaman Pak. Yang penting kan buku Ya. gitu kan Pak.
Oke, ya untuk aturannya Bapak Ibu semuanya, aturan buku Oke, yang yang penting bisa. kan buku enggak dipatok halaman gitu kan. Oke, saya jelaskan dulu ya Bapak Nah, Ibu. Aturan buku itu yang bisa mendapatkan pengakuan ISBN itu ada aturannya Bapak Ibu. Tidak seperti buku gambar begitu ya. Kalau buku gambar 5 halaman saja bisa begitu. Tapi ini buku referensi. Iya, Pak. Buku referensi itu minimal ukurannya itu ukuran UNESCO. Nanti saya berikan guideline-nya ya. Saya berikan guideline-nya. Ukurannya itu UNESCO. UNESCO itu kalau di Word ya, di Word itu 15,5 cm kali 23. Ya, UNESCO ukurannya. Ukuran UNESCO minimal jumlah halamannya itu 49. Jumlah konten isinya tuh. Kalau berdasarkan aturan ya. 49 atau ya 50 lah begitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau misalkan Bapak Ibu membuat buku yang 5 orang tadi, ya, 1 orang itu cukup 10 halaman Bapak Ibu. Dan itu proyek UAS ya, proyek UAS itu. Ya. 10 halaman saja sudah cukup. Kalau 5 orang berarti 50 halaman sudah bisa kita urus ISBN-nya begitu. Ya. Begitu Pak tadi. Ya, jadi ada aturan, aturannya bukan aturan dari saya ya. Aturan buku umum ya yang bisa mendapatkan pengakuan dari pemerintah itu minimal 49 ukuran UNESCO atau 50 lah. Kontennya saja Pak ya, kontennya saja. Tidak termasuk kata pengantar, tidak termasuk daftar pustaka. Ya, dalam arti kontennya saja. 50 halaman. Kalau 50 halaman setiap orang 10 halaman. Mudah menurut saya. Begitu. 1 semester. Begitu Pak ya. Mantap Pak, mantap. Alhamdulillah Oke. nih Pak. Dapat dosen baik hati nih Pak. Bersyukur gitu. kami Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Insya Allah cukup Pak. Alhamdulillah cukup. Pak Agus cukup? Cukup Pak. Allah. Makanya udah Baik. bekerja Pak dengan portal Pak. Gimana Pak? Itu dumbbell dengan portal keduanya seperti kemarin atau yang dipakai dumbbellnya aja Pak? Kalau seperti kemarin itu kan untuk portal itu hanya untuk absen Pak ya? Betul ya? Kemarin itu ya? Ada dari guru fikih. Portal hanya KRS Pak kemarin Pak. Portal dan KRS. Paling nanti kita akan konsentrasinya di damal. Latihan tugas. Ya, betul. Untuk tugas, untuk materi semuanya nanti di damal. Saya upload ke damal. Nah ini saya minta tolong juga Pak Agus, jika berkenan, ini absensinya bisa absensi manual juga Pak Agus. Dalam arti Ya, direkap di Excel tuh, begitu. Atau kalau misalkan Ya, Pak Agus sibuk, ya ada sekretarisnya lah begitu. Siapa sekretarisnya Pak Agus? Bu Fitri Pak, Ibu Fitri. Ini Bu Fitri nanti saling mengisi nih untuk kesuksesan mata kuliah kita. Ya, Pak. Supaya apa? Nanti ketika ada kisru terkait dengan kehadiran, itu bisa diselesaikan melalui jalur MK begitu. Musyawarah kelas MK-nya begitu. Ya. Mahkamah Konstitusi. Ya, kami musyawarah kelas. Kalau sudah masuk kalau sudah musyawarah kelas, ada pengadilnya yaitu Kosmanya, ketuanya Pak Agus. Nah, ini jarang hadir nih. Nah, itu pengadilnya Pak Agus nantinya. Nah, begitu Kak. Atau Pak, ini keliru nih Pak. Harusnya dapatnya A karena aktif terus. Kalau kuliah online masuk, tugasnya masuk terus. Nah, ini pengadilnya nih Pak Agus. Kalau saya ada keliru-keliru. Ya, jadi ada nanti MK-nya ada. Ada musyawarah kelas nantinya begitu Bapak. Oke ya. Cukup Bapak Ibu? Pak, terima kasih. Ya Pak. Baik, alhamdulillah kalau dirasa sudah cukup untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon doa selalu. Semoga saya panjang umur, ya sehat walafiat. Amin. Ya, saya juga doakan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini semoga menjadi orang-orang yang sukses. Sukses di dunia wal akhirah Bapak Ibu semuanya ya. Di dunia dan sukses di akhirat. Terima kasih. Kita akhiri. Taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak dosen. Terima kasih Pak Sama dosen. Ibu Bapak. Bikin live ya. Ya. Ya Pak. Pak Agus.